Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dio Putra Dewangga NIM 150, Adila Siwi Agustin NIM 157, Dina Rafi Karesti NIM 167, Alivia Pragita Suprayogi NIM 170, dan Diah Amanda NIM 175 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang pertama, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah terdapat 3 perspektif, yaitu yang pertama dari perspektif masa turunnya Al-Quran. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kendati pun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah walaupun turun di Mekah atau Arafah, seperti surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah meskipun turun di Mekah, yaitu pada saat peristiwa Fathul Mekah. Demikian juga surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Makkiyah meskipun diturunkan di Madinah karena ayat ini terjadi peristiwa Haji Wada. Kedua, dari perspektif tempat turunnya Al-Quran. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina dan Arafah, Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Hula. Yang ketiga, dari perspektif objek atau kitab pembicaraan. Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Kemudian bagian kedua yaitu pendapat para ulama. Menurut pemikiran Abu Al-Qasim An-Nisaburi, urutan Al-Quran berdasarkan metode sejarah turunnya terdapat 3 tahapan, yakni tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap penghabisan. Dari ketiga tahap ini, tiap tahapnya memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Terdapat surat-surat yang disepakati dengan bulat oleh para ahli tafsir dan sejarah sebagai bagian dari Al-Quran yang turun pada tahap-tahap awal di Mekah, yaitu surat Al-Alaq, Al-Mudaththir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Insyirah, Al-Adiyat, At-Takasur, dan An-Najm. Surat-surat Makkiyah yang turun dalam tahap pertengahan ialah Abasa, Atin, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, Al-Balad, dan Al-Hajj. Kemudian surat-surat Makkiyah yang turun dalam masa penghabisan di Mekah ialah As-Saffat, Az-Zukhruf, Ad-Duhan, Al-Kahfi, Ibrahim, dan As-Sajdah. Bagian ketiga yaitu perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Apabila surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat tersebut Madaniyah. Apabila surat dalam Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Makki atau mengandung peristiwa Makki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah. Bila dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Makkiyah, maka surat itu dinamakan Makkiyah. Demikian pula bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat itu dinamakan surat Madaniyah. Para ulama mengatakan setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, maka surat itu adalah surat Makkiyah. Dan setiap surat yang di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah Madaniyah. Kemudian ada ciri-ciri yang membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, setiap surat Makkiyah di dalamnya mengandung surat As-Sajdah, ayat Sajadah, yaitu ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarkannya untuk melakukan sujud tilawah. Demikian pula jika dalam surat tersebut tidak ada ayat Sajadah, maka surat tersebut termasuk surat Madaniyah. Yang kedua, setiap surat Makkiyah mengandung lafadz kalla. Lafadz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali. Yang ketiga, setiap surat Makkiyah mengandung kata ya ayuhannas kecuali surat Al-Hajj pada akhir suratnya. Yang keempat, setiap surat Makkiyah mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Demikian pula jika dalam suatu surat terdapat
kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat tersebut termasuk surat Madaniyah. Kemudian yang terakhir, setiap surat Makkiyah mengandung kisah Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Bagian keempat ada faedah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Faedahnya yaitu yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar. Yang kedua, dapat meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah, sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dan dakwah yang berbeda pula. Materi selanjutnya yaitu Fawati Aswar. Pengertian dari Fawati Aswar. Istilah Fawati Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawati dan Aswar. Fawati merupakan jamak taksir dari Fatihah yang berarti pembuka, sedangkan Aswar adalah jamak taksir dari surah yang berarti surah, dan Aswar bermakna surah-surah. Dengan demikian, istilah Fawati Aswar secara harfiah berarti pembukaan surah-surah. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam bentuk dan contoh Fawati Aswar. Yang pertama, pembukaan dengan sifat-sifat terpuji bagi Allah, yaitu menggunakan lafaz hamdalah, yakni dibuka dengan alhamdulillah, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih. Dalam surah Al-Fatihah, Al-An'am, dan Al-Kahfi. Yang kedua, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus atau al-mukhattahat di dalam surat Sad, Al-Mu'min, dan Al-Baqarah. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan atau al-nida di dalam surat Al-Ahzab, Al-Maidah, dan An-Nisa. Yang ketiga, pembukaan dengan jumlah khabariyah di dalam surat At-Taubah, Al-Anfal, dan An-Nahl. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah atau Al-Qasam di dalam surat Al-Saffat, At-Tin, dan Al-Sr. Yang terakhir, pembukaan dengan syarat atau al-syart di dalam surah Al-Takwin, Al-Waqiah, dan An-Nasr. Hikmah dari Fawati Aswar. Menurut sebagian mufasir, bentuk Fawati Aswar ini berfungsi untuk menunjukkan kepada bangsa Arab akan kelemahan akal mereka. Pendapat lain mengenai Fawati Aswar dapat digunakan sebagai tanbih atau peringatan sebelum melontarkan uraian Al-Quran, dalam arti menyadarkan perhatian pendengar, dikarenakan setelah adanya huruf-huruf tersebut pada umumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah-hikmah Fawati Aswar adalah yang pertama, untuk memberi perhatian, peringatan, atau menjadi pedoman kehidupan baik bagi Rasulullah ataupun umatnya. Yang kedua, pembukaan surah yang diawali dengan menetapkan sifat-sifat terpuji kepada Allah, yakni dengan masdar, dan selanjutnya diikuti dengan fi'il maddi, mudhari, dan amr. Ini semua dimaksudkan agar mencakup seluruh tasbih sekaligus menunjukkan betapa ajaibnya Al-Quran. Yang ketiga, hikmah dari Fawati Aswar dengan sumpah, yaitu agar manusia meneladani sikap bertanggung jawab, berbicara harus benar dan jujur, dan Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya. Dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya, dengan begitu manusia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu pendapat para ulama tentang Fawati Aswar. Ibnu Abi al-Asba memaparkan bahwa pembukaan surat itu bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah bentuk-bentuk penyampaian, baik dengan sarana berupa pujian maupun melalui huruf-huruf. Pembukaan itu juga bertujuan untuk merangkum segala materi yang akan disampaikan lewat kata-kata awal. Abu Bakar Siddiq berkata, tiap-tiap kitab mempunyai rahasia, dan rahasia Al-Quran adalah awal surahnya. Sementara itu, Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa tiap-tiap huruf di awal surat tersebut merupakan ilmu yang disembunyikan dan rahasianya
tertutup oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sedikit para mufasir yang hanya memperkirakan maknanya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan latar belakang pengetahuan mereka, sehingga untuk makna yang hakiki ayat tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun banyak para ulama yang mencurahkan perhatian mereka untuk mengkaji pembukaan surat, khususnya huruf-huruf yang terpisah, tetapi ada juga ulama yang tidak terlalu menganggap serius dalam memandang huruf-huruf tersebut. Al-Qurtubi misalnya, ia menuturkan, "Aku tidak melihat keberadaan dari huruf-huruf mukhattah itu selain pada awal surat. Aku pun tidak dapat memahami maksud-maksud tertentu yang dikehendaki Allah melalui huruf-huruf tersebut." Sekian, terima kasih.